Katanya latihan beban bikin kayak Ade, Ray. Oh ternyata gue kagak ya, itu kebohongan publik sih. Hai semuanya, selamat datang di podcast Gue Mau Tahu. Kamu mau tahu? Yuk sini, kita kasih tahu. Nah, hari ini aku harus semangat banget ya, karena topik yang akan kita perbincangkan yaitu tentang kebugaran, pola hidup sehat, dan juga mitos-mitos yang ada di dalam gym. Penasaran kan? Jadi tonton sampai habis ya semuanya. Oke, untuk hari ini aku nggak bakal bahas ini sendirian tentunya. Ada Kak Lili. Hai hai. Tuh pada ini semua ya. Oke, Sorak-sorai. sorak-sorai. Nah, Kak Lili ini merupakan certified advanced personal trainer ya, dan juga pernah memenangkan third place Bikini Woman Fitness International Bali Paradise ya. Applause dong semuanya dong. Mantap. Terpaksa. Oke, Kak Lili, Oke. boleh ceritain dong Kak nih tentang perjalanan ikut lomba Bikini Woman Fitness International Bali Paradise-nya, Kak? Oke, jadi untuk, itu adalah first competition-ku ya. Mhm. Jadi itu tahun 2024, tepatnya di bulan September, tanggal 20-an, 21. Nah itu saya, preparation-nya kurang lebih hampir 8 bulan, hampir 1 tahun. Saya Wow. menjalani diet ketat karena itu acara kompetisi natural, jadi otomatis saya memakai, non doping sama sekali, non obat-obatan untuk pembuat otot cepat, dan itu full natural dari real food. Jadi saya mengutamakan real food dan defisit kalori dalam waktu yang lama. Nah itu cukup ekstrim sih, tapi karena saya dalam pantauan dan saya juga cukup ilmu untuk nutrisi dan juga saya sudah certified advanced personal trainer, jadi saya mampu mengkoordinasikan tubuh saya dengan baik hingga mencapai, berat badan dan body fat di bawah 10% dalam 8 bulan itu, dan kebetulan itu saya naik panggung, itu kondisi sangat deplet alias saya sudah tidak makan karbohidrat selama kurang lebih 10 hari, full saya memakan protein, dan itu first kompetisi saya di Asia, terutama untuk mewakili Asia Tenggara, dan kebetulan saya dapat juara 3 di kelas woman fitness untuk beginner, dan itu kelas untuk ibu-ibu. Alias orang yang sudah melahirkan sebelumnya, gitu. Boleh pamerin dulu, Kak? Oh. Jadi hari ini kita bakalan, bongkar ya, Kak, ya, Boleh. tentang bagaimana kebugaran, terus juga pola hidup sehat, dan tadi juga akan ada mitos-mitosnya. Itu bikin teman-teman penasaran, nanti kita bahas. Oke, ini udah suhunya banget nih kalau kita ngomongin masalah kebugaran gitu ya. Oke. Oke, aku penasaran nih, Kak Lili. Kalau di Kak Lili sendiri, kenapa sih tertarik dengan dunia fitness atau gym ini? Sebenarnya sih kalau saya menekuni dunia fitness ya itu udah dari lama banget, dari 2015 setelah saya itu bekerja pertama kali di dunia corporate. Tapi waktu itu kan saya nge-gym itu karena kantor saya lama itu mendapat akses free di salah satu, mega gym waktu itu. Jadi saya hanya sebenarnya tujuan awal saya hanya memanfaatkan gratisan saja. Saya hanya masuk paling treadmill, saya nggak tahu tentang latihan beban, dan akhirnya di situ saya mengenal yang namanya personal trainer. Jadi dulu saya memakai juga personal trainer, karena saya berpikir waktu itu, bidang pekerjaan saya bukan di bidang fitness, saya hanya ingin fitness untuk menjaga kebugaran biar, melakukan aktivitas sehari-hari itu lebih mudah. Nah, itu selama saya bekerja itu kurang lebih saya memakai trainer kurang lebih 3 tahun. Hingga masa waktu itu 2019 saya harus move ke sini karena menikah dengan orang sini, dan akhirnya saya berhenti bekerja, dan kebetulan waktu itu juga Covid, dan saya waktu itu juga langsung hamil, dan berhenti vakum selama 1 tahun karena waktu itu di sini tidak ada gym yang buka. Nah, disitulah saya mulai tertarik dengan dunia gym. Bahkan saya mulainya itu bukan di gym, di Oh ya? rumah. Oh, jadi di rumah Iya, dulu gitu? iya. Jadi karena saya sudah 3 tahun bersama trainer sebelumnya. Meskipun saya dengan trainer, tapi bukan berarti saya langsung hafal nih semua gerakan. Saya hanya ingat sedikit-sedikit, tapi saya praktekkan di rumah dengan berbekalkan dumbbell 3 kilo 1 pasang, dan juga matras di rumah. Dan itu di rumah setelah saya melahirkan, jadi saya bisa menjaga
sambil menjaga anak. Dan waktu itu kan juga lagi rawan ya, Kak, ya, kita lagi waspada dan, sangat takut untuk keluar rumah. Jadi waktu itu saya mulai di rumah dengan bermodalkan YouTube dan akses lainnya. Saya belajar sendiri selama 1 tahun hingga akhirnya waktu itu gym sudah mulai beroperasi dan mulai buka kembali, saya mulai daftar, membership di gym sekitaran area sini, area tempat tinggal saya yang baru. Dan saya mulai lagi pun saya nggak langsung hafal tuh semuanya, tapi di saat itu cara saya memulai dengan yang waktu pertama kali latihan beban itu berbeda. Karena waktu pertama itu saya hanya membutuhkan hanya untuk, memanfaatkan program gratis dari kantor, tapi saat ini saya sudah niat beneran nih, saya ingin, merasakan lagi nih, manfaat latihan beban. Apalagi waktu itu saya pernah, sebelumnya itu 40 kilo, saya kenaikan berat badan 2 kali lipat setelah melahirkan karena vakum di rumah sampai 80 kilo. Sampai waktu itu saya tuh anxiety ya, Kak, ya, saya merasa kayak, "Buset kayak gajah gue," gitu loh, 80 kilo gitu, dengan tinggi 150 senti, Kak, kan ya, sangat bulat sekali ya, Sesuai bahkan sih. bakpao aja kalah gitu loh. Nah itu saya mulai anxiety, saya udah mulai mobilitas saya sudah mulai menurun, saya jongkok saja nggak bisa, saya berdiri aja sakit punggungnya, apalagi waktu itu saya sesar, luka lama di jahitan pun masih terasa. Jadi waktu itu saya bernekat latihan beban, pakai personal trainer, pakai jasa kebugaran di daerah sini, deket dari rumah tinggal saya yang baru. Nah, itu saya udah mulai merasakan efeknya, karena dari saya yang nggak bisa jongkok, saya mulai bisa jongkok lagi. Dari saya yang berdiri sakit badannya, nggak sakit lagi. Dari saya yang mudah marah karena, hormon setelah melahirkan ya, sama saya waktu itu masih menyusui, itu juga hormonnya mulai, seimbang. Karena semakin sedikit kita bergerak, itu juga mempengaruhi emosional kita. Bener. Nah, itu fakta banget. Karena orang yang malas itu akan mudah marah. Wah, Iya, bener. kuat hari ini ya. Iya, mudah marah, bener, Kak, itu pengalaman saya. Jadi, waktu itu setelah saya kenapa saya suka latihan beban sama fitness, karena setelah saya fitness waktu, berat badan saya 80 kilo, selain saya bisa mobilitas saya kembali normal, selain itu juga hormon terutama emosional saya, di rumah tangga saya juga semakin membaik. Yang Mmm. awalnya mudah cekcok dengan hal-hal yang sederhana, karena saya sudah mulai membiasakan latihan beban, akhirnya saya mudah mengontrol emosional. Disitulah saya, "Oh, gila latihan beban ternyata nggak kayak dulu," gitu loh. Kalau dulu tuh saya berpikir, karena badan saya sudah kecil ya, karena dulu waktu kerja di Batam saya juga basically saya model model busana di Singapura. Jadi saya udah nggak pernah merasakan anxiety dengan tubuh, karena saya nggak pernah merasakan, bakal jadi obesitas. Kayaknya saya merasa dari kecil tuh nggak pernah gendut. Mau makan seberapa pun nggak pernah gendut. Jadi dulu waktu latihan beban awal, itu saya nggak pernah menjaga pola makan. Mmm. Karena saya merasa jumawa itu, makan banyak nggak akan gendut gitu, apalagi saya olahraga. Tapi ternyata setelah melahirkan beda. Ternyata emang bener adanya surplus kalori selama bertahun-tahun itu bisa membuat orang obesitas. Apalagi dengan, aktivitas yang rendah atau bermalas-malasan itu tadi ya. Jadi latihan beban kedua ini membuat saya bisa kembali ke berat badan yang dulu, bahkan lebih bagus lagi, lebih proporsional dan ideal. Itulah yang membuat saya suka latihan beban, Kak. Dari pengalaman pribadi sendiri Iya, merasakan manfaatnya, jadi betul suka nih dengan dunia fitness gitu ya, Kak, ya? betul. Dan Menarik. ini tuh nggak cuman bisa saya rasakan gitu loh, dan ini tuh bakal semua orang tuh bisa rasakan kalau mau memulai. Jadi, bukan untuk saya, "Oh, bagi Lili nih latihan beban manfaatnya itu belum tentu orang lain bisa merasakan," pasti berpikir seperti itu. Padahal emang, latihan beban itu selain membuat badan kita bugar, tapi itu juga bisa mengontrol emosional karena, dari kebugaran sendiri ketika aliran darah kita lancar, kita mampu berpikir secara jernih. Ah, Nah itu. Jadi semua tuh ada faktanya, jadi bukan hanya, omongan sekedar doang ya? heeh, sekedar opini kayak,
"Ah, gue ngangkat beban akhirnya masalah selesai." Ya nggak selesai, tetep tetep masalah itu ada. Cuman karena kita latihan beban itu mengatur nafas, ada inhale, ada exhale, ada konsentrik, ada isentrik, kita bisa mengatur tempo, kecepatan, mengontrol emosi, disitulah aliran darah kita lancar. Dan ketika aliran darah lancar, kita bisa berpikir jernih. Itulah yang membuat orang-orang kecanduan latihan beban. Kan orang bilang, kalau patah hati ke gym aja gitu. Jadi apa namanya, nambah power atau Iya, ada masalah larinya ke ke gym, kayak gitu. Tapi emang itu real Kak, fakta. yes, Oke. benar-benar. Karena banyak juga mungkin teman-teman yang relate ya, kalau pada saat olahraga itu bisa banget buat ngatur emosi ya, Kak. Betul Apapun betul banget. olahraganya sebenarnya kebanyakan ya. Apapun, tapi di sini Kak, faktanya, kadang orang tuh berpikir, "Aku sudah olahraga." Nah, olahraga garis bawah di sini, mereka tuh berpikir sepeda olahraga ya, lari olahraga, tenis olahraga, semua olahraga permainan itu sudah termasuk olahraga. Aku sudah lari, aku nggak mau latihan beban, karena aku sudah olahraga. Aku sudah, apa namanya, tenis seminggu 3 kali, itu sudah cukup karena aku sudah olahraga. Ingat, olahraga yang dimaksud di sini, olahraga permainan itu masuknya kardiovaskular, hanya olahraga untuk menjaga kesehatan jantung. Kita butuh otot untuk menopang olahraga permainan itu, yaitu latihan beban. Sayangnya latihan beban ini tidak bisa digantikan dengan olahraga apapun, karena semua cabang olahraga permainan itu tidak bisa meningkatkan massa otot. Melainkan mereka malah, membutuhkan otot untuk menopang, kelancaran aktivitas tersebut, gitu. Jadi sebenarnya core-nya itu ada di angkat beban ya, Kak? Dengan angkat beban itu bisa, apa namanya, booster mungkin ya, Booster, bener. dari olahraga lainnya gitu? Jadi misalkan nih, Mhm. saya apa namanya, atlet sepak bola, atlet basket, atlet tenis, mereka pasti diwajibkan latihan beban. Tapi atlet binaraga di gym tidak diwajibkan untuk basket, tidak Mmm. diwajibkan untuk tenis, karena itu adalah salah satu pilihan untuk kardiovaskular, gitu. Jadi bedanya di situ. Karena banyak di gym itu, nggak cuman binaraga olahraga, tapi juga atlet-atlet permainan lain yang sudah profesional. Mereka pasti ada kelas sendiri, seperti di tempat gym saya itu juga bekerja sama dengan klub-klub besar di Solo, dan itu mereka diwajibkan untuk latihan beban. Bahkan, salah satu dari mereka karena kurang puas dengan latihan tim bersama, mereka mengambil sesi dengan personal trainer di gym tersebut agar mendapatkan latihan secara personal. Karena emang latihan beban itu bisa menunjang semakin otot kita bagus tumbuh atau semakin massa otot kita meningkat, kinerja kita dalam olahraga tersebut juga meningkat. Jadi skill misalkan penjaga gawang nih, tangan, kalau dia ada latihan beban mengasah tangan dan kelincahannya dengan bagus, akhirnya dia bisa lincah dan menangkap bola itu nggak kalah sama tekanan dari tendangan bola lawan, contohnya seperti Karena sudah itu. dilatih ya, Kak? Betul. Oke, nice. Gitu, jadi kalau misalkan teman-teman saat ini ada olahraga lebih ke kardio berarti ya, Kak, Iya, ya? kardiovaskular. Harus diimbangi dengan olahraga angkat beban juga, gitu. Tapi kalau dari Kali sendiri nih, Kak, Mhm. mulai mau terjun ke seorang personal trainer-nya itu kapan, Kak? Saya mulai terjun personal trainer itu sebenarnya saya itu tidak ingin menjadi personal trainer, Kak. Oh, gitu. Karena posisi saya waktu itu ibu rumah tangga Mhm. dan sewaktu itu kan emang pendidikan saya lebih ke, itu ya, apa namanya, HRD ya. Jadi saya Oh, iya? berpikir kalau saya ingin bekerja lagi di sini harus bekerja kantoran. Sedangkan bekerja kantoran saya tidak bisa karena saya mempunyai anak waktu itu ya kan, saya nggak bisa meninggal dalam waktu yang lama. Mhm mhm. Tapi, apa namanya, waktu itu tuh saya ambil Certified Advanced Personal Trainer bukan untuk jadi personal trainer. Faktanya saya ingin menjadi atlet waktu itu. Oh, Padahal oke. waktu itu berat badan saya masih 60 kilo, Mhm karena saya mhm. udah merasa berhasil turun 20 kilo nih, dengan ilmu pasif. Artinya ilmu yang, saya telaah dari YouTube. Jadi belum ada dasar pasti tapi saya udah merasa, "Oh, gue bisa nurunin 20 kilo." Akhirnya makin tertarik saya di dunia fitness ini, saya ambil Certified Advanced Personal Trainer meskipun saya tidak ingin menjadi personal trainer. Oke oke. Tapi karena saya waktu itu sering banget bikin konten di Instagram, akhirnya teman-teman saya itu pada tertarik.
akhirnya nge-chat saya secara pribadi, "Li, ajarin gue dong latihan beban. Mmm. Gue malu nih mau ngapain ya, kalau di gym pertama kali gue harus ngapain ya? Ya bayar membership," gue bilang gitu kan. Cuman Iya kan iya iya. cuman kan yang maksudnya yang dipikirkan mereka adalah setelah itu gue ngapain, sedangkan mereka tuh nggak ada basic latihan beban. Dan itulah yang menjadi klien pertama saya. Tapi bukan berarti klien waktu itu tuh saya langsung jadikan dia klien, nggak, sebenarnya saya cuman mengajak dia untuk latihan beban di salah satu gym di Solo. Mmm. Tapi karena waktu itu saya datang ternyata owner dari gym itu ada di situ. Dan dia itu menyamar sebagai, apa namanya, Member? member Mmm. biasa dan saya kan nggak tahu ya kalau ternyata dia tuh owner. Waktu itu dia tanya-tanya kayak sekedar mengetes saya dari segi fitness, ini siapa namanya?" dan lain sebagainya. "Loh di gym sini tahu dari mana? Loh kamu udah jadi trainer gini-gini," saya bilang. "Saya tidak trainer Om," aku bilang kayak gitu karena udah usia senja kan Mas, nanti takutnya kesannya gimana ya, ya. Jadi, "Saya bukan trainer Om, saya hanya membantu teman saya. Kebetulan, teman saya ini belum pernah ke gym sebelumnya, akhirnya saya membantu dia." Akhirnya karena itu merupakan gym bukan mega gym ya, itu gym biasa Kak sebenarnya. Dan ternyata dia juga cari trainer wanita. Tapi Lagi waktu nyari itu juga. bener, Iya. tapi waktu itu saya nggak langsung deal kan, karena saya merasa saya belum certified waktu itu. Saya nggak berani dong dibayar orang jasa profesional sedangkan saya belum profesional di bidang itu meskipun saya paham latihan beban. Jadi waktu itu Januari 2024 saya masuk di timnya gym tersebut tapi sebagai admin. Saya Mmm. nggak mau menjadi trainer meskipun saya disuruh jadi trainer, gitu. Saya jadi admin sembari saya bulan Februari itu ambil certified itu. Jadi itu, saya waktu daftar certified itu tuh malah nggak pengen jadi trainer, tapi Januari saya ditawarin jadi trainer. Trainer. Bahkan yang punya gym itu nggak tahu kalau saya ambil sertifikasi personal trainer. Dia mikirnya, "Nggak apa-apa Li, sambil belajar nanti di sini kamu bisa trainer." Tapi dalam pikiran saya waktu itu karena saya sudah terlanjur pernah bekerja di, apa, lembaga resmi ya, jadi saya berpikir kalau belum profesional saya nggak mau ambil gitu. Hanya saya berani ngambil itu setelah saya benar-benar lulus certified advance personal trainer itu bulan Maret. 2024. Ya, dari situlah saya menjadi trainer hingga sekarang, Oke, gitu. berarti udah setahun lebih ya, Kak, ya? Hampir 2 Enggak, tahun. 2000, oh ya, oke. Hampir hampir ya hampir 2 tahun nanti Maret. Mmm. Siap 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 siap. Nah, berarti kan sekarang udah jadi personal trainer nih, Kak, ya, Betul, aktif di gym ya? betul, Mhm. Nah, kalau misalkan kita ngomongin masalah kebugaran, mhm. artinya kalau dari sudut pandang personal trainer atau orang yang aktif di gym itu sebenarnya bugar itu apa sih, Kak? Bugar itu beda dengan sehat ya. Mhm. Kalau sehat kan, kita berdiri aja sehat. Mmm. Kadang kita demam aja bisa berdiri. Maksudnya, sehat yang dikategorikan itu tuh tanpa berpenyakit, yang penting kita bisa berdiri, kita bisa makan, kita bisa bernafas, itu kadang sehat. Nggak berpenyakit lah ya, sehat ya. Demam itu sebenarnya bukan penyakit sih ya, lebih ke masuk angin aja. Tapi kalau bugar, itu kamu bisa melakukan gerakan dasar manusia yang di mana zaman sekarang tuh orang nggak bisa melakukannya karena kecanggihan teknologi. Contohnya toilet. Ah, iya iya iya. Iya, banyak sekali apalagi orang luar ya, apalagi mereka orang luar negeri itu nggak kenal toilet jongkok. Akhirnya mereka untuk jongkok aja susah. Padahal itu gerakan dasar manusia. Gitu, contohnya seperti itu. Jadi, bugar yang diartikan di sini adalah kita mampu melakukan aktivitas dasar manusia dan melakukan aktivitas sehari-hari tanpa merasa keluhan sedikit pun. Seperti waktu kita kerja nih, Mhm. kerja, duduk kayak gini, dalam posisi lama. Misalkan Mbak nih kerja kantoran, di depan laptop lama, tapi, "Aduh punggungku sakit nih, aduh aku mudah lelah nih, aduh gue migrain, aduh di kantong gue kok adanya fresh care ya?" Nah itu tandanya kurang bugar, Remaja gitu. jompo gitu ya? Bener, nah itu contoh remaja jompo yaitu remaja yang kurang dengan aktivitas atau latihan beban, Mmm. gitu. Iya iya. Jadi, artinya kalau kita bugar, kita nggak ada masalah kayak gitu-gitu ya, Kak? Bener, Maksudnya
kita dalam aktivitas sehari-hari pun nggak terganggu dengan hal-hal yang Heeh, kayak gitu. betul. Nah, jadi kalau dari Kak Lili sendiri, biar kita tetap bugar itu, ya angkat beban tadi ya, Kak? Sebenarnya, nggak harus langsung latihan beban sih, Kak. Mhm. Karena kan setiap orang kan punya goals masing-masing ya. Yang penting tuh kita aktif bergerak. Aktif Mmm. bergerak atau aktif melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi misalkan nih, orang kalau sudah bekerja tuh orang berpikir akan, "Aku udah bekerja kok 12 gitu, 7 to 7," gitu kan. Akhirnya waktu gue udah habis nih, akhirnya dia cuman setelah kerja cuman, nongkrong atau duduk-duduk, padahal dia seharian kerja juga udah duduk. Maksudnya di sini aktif tuh melakukan gerakan di mana yang nggak dilakukan saat waktu yang lama itu. Misalkan bekerja lebih dominan duduk, berarti setelah bekerja kita harus dominan berdiri. Mhm. Misalkan kita jalan-jalan keliling kompleks atau apa. Misalkan sepadat-padatnya jadwal kita, baru di waktu libur boleh diambil untuk, berbagai macam olahraga, gitu. Iya iya. Jadi intinya kita harus bergerak ya, Kak. Betul, Kalau misalkan aktif, sekarang stay aktif. tadi juga, kalau kita nggak gerak atau geraknya kayak duduk aja, nggak ada Mhm, kayak jalan ataupun kegiatan olahraga lainnya, tadi juga bisa ngaruh ke emosi kayak gitu-gitu. betul. Ingat orang yang malas itu pemarah. Nah, tadi aku menarik banget, Kak, kalau kita ngomongin masalah gym atau fitness Heeh, itu ya. Katakanlah nih teman-teman ya, ada yang, pingin mmm, mulai pertama kali nge-gym gitu. Kan pasti ada rasa kayak takut, betul, canggung, mana kalau betul, nggak tahu gimana cara make alatnya gitu betul. kan. Yang perlu diperhatiin apa sih, Kak, kalau misalkan kita baru mau mulai pertama nge-gym? Pertama nge-gym adalah apapun itu, kalau kalian sudah ada niat nih latihan nge-gym, mau ke gym dulu, membership. Urusan yang setelahnya pikirin terakhir, karena di situ tuh banyak orang ya, kita bisa tanya orang di situ kalau misalkan kita ada budget lebih, bagus kita tanya sama admin di gym tersebut, apakah ada jasa personal trainer di sini? Karena emang real ini bukan untuk promosi ya, Kak, ya, karena saya profesi trainer enggak, tapi emang, menurut saya membayar jasa trainer itu termasuk dalam apa namanya, sesuatu hal yang investasi nggak akan rugi gitu loh. Karena ilmu yang dikasihkan trainer, itu tuh nggak akan pelit gitu. Dia tuh ngajarin apapun dia bakal menjawab apapun yang kalian tanyakan. Dan dia akan mengajari macam-macam gerakan dengan alat atau mesin manual di gym. Jadi kalau kalian sewa jasa personal trainer, itu pasti kalian bisa catet apapun yang, trainer katakan ke kalian, gerakan apa yang dia ajarkan, dan kalian bisa copy itu setelah dari memakai trainer tersebut. Tapi, kan kita nggak bisa ya memastikan ekonomi masing-masing ya. Kalau misalkan belum ada budget lebih memakai jasa personal trainer, di YouTube pun banyak, gitu. Tapi ya kita harus banyak belajar lagi, banyak, mencari sumber-sumber, nggak cuman di salah satu sumber saja. Dan pastikan sumber itu benar-benar dia itu terpercaya, fitness influencer. Jadi jangan orang biasa yang suka nge-gym akhirnya jadi influencer, enggak ya. Jadi emang benar-benar dia tuh ada dasar patokan ilmu, jadi di mana, konten yang dia, aplikasikan, yang kita tonton, itu benar-benar ada dasarnya. Jadi kalau kita lakukan pun benar-benar safety, gitu. Lebih ke safety sih soalnya kalau untuk orang yang baru, itu tuh, rata-rata itu mereka masih mengesampingkan safety. Karena ya pertama belum tahu. Nah karena belum tahu itu wajib tanya, karena orang di gym pun sesama member, itu mereka nggak akan pelit, Kak. Jadi kalaupun tanya, "Permisi," waktu rest misalkan, "Permisi, Kak." Kalau kita tanyanya sopan pun mereka pasti akan menjawab, gitu. Ingat orang di gym tuh aktif jadi nggak mungkin pemarah. Karena bergerak ya. Iya, jadi semua mereka baik-baik orang gym. Jadi pertama jangan takut, jangan sungkan, kalau emang sudah ada niatan di pikiran, "Aku mau latihan beban," bayar dulu membership,
Udah, setelah itu pikir terakhir, kita masuk, kita kenalan, karena itu dunia baru, pasti akan canggung 1, 2 hari. Seminggu berlalu, kalian akan ikut menikmati dari ambience di dalam gym, gitu. Nah, jadi itu ya, kalau misalkan Mhm. kamu pingin nge-gym pokoknya bayar member dulu lah, Bayar itu member nanti baru kita bener, harus gimana nih ya udah karena bayar. karena membership gym zaman sekarang tuh, apa namanya, sudah sangat terjangkau sih bagi aku ya. Mhm. Kita ekonominya rendah, UMR Wonogiri pun masih bisa untuk bayar membership. Karena membership di gym-gym, kalau kita sebut Majapahit ya, itu Mhm. masih 100.000 per bulan dan itu tuh sangat menurutku sangat-sangat amat itu ya, Affordable ya. terjangkau. Iya, Mhm, gitu. betul. Berarti tadi kalau misalkan, pertama kali ya kita kenalan dulu sama yang ada di gym gitu pasti Betul. ya dijawab lah ya Kak, masa Iya. diajak ngomong masih diem Masa diam aja. aja, enggak kok. Orang gym tuh serius serius ya. Ini pengalaman saya, ke tempat gym manapun, entah Mhm. itu Mega Gym, entah itu Majapahit, entah itu gym-gym biasa karena saya juga ada, pekerjaan sama suami yang harus keluar kota, itu pun saya iseng kayak fitness tour. Mmm. Saya bikin konten untuk, sosial media saya sendiri, fitness tour. Dari situ saya juga melihat maksudnya, banyak orang bilang, "Anak gym tuh sombong-sombong." Enggak, Kak, serius. Kalau kita sudah masuk entah itu mau mega gym, gym Majapahit, gym middle up, middle low, mau gym elegan apapun, di dalam tuh orangnya baik-baik, serius. Mhm. Serius, malah kita tuh nggak tahu kalau, oh, ternyata orang ini adalah pemilik ini, oh, ternyata orang ini, malah kayak gitu. Jadi kalau di gym tuh semua jadi sama rata, enaknya Mmm. itu. Jadi sosial kehidupan di belakang itu tuh, nggak kelihatan gitu, kalau di gym tuh semuanya tuh sama gitu. Yang membedakan tuh cuman angkatan beban aja sih. Itu dia. Bener bener Ya, bener bener. Kalau kita ngomongin masalah gym nih Kak Lili ya, kita kan pasti, ada program latihannya kayak betul misalkan, ada yang pingin turun berat badan, ada betul yang pingin, naikin massa otot betul. gitu kan. Kalau untuk nyusun programnya misalkan katakanlah, oke aku cuma lihat YouTube aja, Oke. aku nggak pakai PT Mhm mhm misalkan. Nah mhm itu tuh mhm. gimana Kak? Nah, jadi itu sebenarnya mau kita menurunkan atau menaikkan berat badan, itu latihannya sama, Kak. Mmm. Semuanya sama membutuhkan kardiovaskular minimal 150 menit per minggu, tinggal dibagi aja sama latihan kita per minggu bisanya berapa kali. Sama kita butuh latihan beban itu untuk support dari, menambah massa otot tersebut. Jadi kalau misalkan menambah berat badan, kita bisa menambah dari massa otot tersebut. Tapi kalau untuk menurunkan berat badan, ini yang dimaksud menurunkan berat badan di sini adalah kadar lemak. Nah, itu kita bisa meningkatkan massa otot. Nah, semakin otot kita lebih banyak di tubuh, itu jadi mesin pembakar lemak yang ada di tubuh. Mmm. Jadi saya mau sekalian konfirmasi nih, yang biasanya orang-orang kalau latihan beban itu, yang dengan berat badan yang berlebih, itu berpikir, "Saya ingin lengannya kecil." Akhirnya dia latihan lengan sekuat tenaga. Latihan beban itu meningkatkan otot di daerah tersebut, tapi tidak mengurangi lemak di daerah tersebut. Jadi pengurangan lemak itu tetap, secara menyeluruh tergantung dari metabolisme masing-masing gitu. Kalau untuk menyusun misalkan nggak pakai personal trainer nih, aku mau latihannya gimana ya mau menurunkan berat badan. Kalau untuk menurunkan berat badan tinggal apa namanya, kita itu tuh sebenarnya penambahan berat badan tuh bisa terjadi ketika surplus kalori. Masuknya Mmm. di makanan. Jadi kalau untuk latihan, itu sebenarnya semuanya sama, Kak. Sama. Mau itu meningkatkan yang membedakan latihan itu latihan untuk atlet, alias atlet kardiovaskular sama atlet binaraga. Nah, itu latihannya berbeda. Tapi kalau untuk tujuan, secara umum seperti itu, ingin menurunkan atau menaikkan berat badan, itu semua latihannya sama. Tapi yang membedakan di sini adalah makannya. Mmm. Kalau ingin mengurangi berat badan alias fat kita berkurang, itu kita harus yang namanya defisit kalori. Kita harus belajar kalori makanan, apa itu kalori makanan, dalam sehari tuh yang saya butuhkan berapa sih? Nah, itu kita harus belajar dan sekarang tuh YouTube udah sangat terbuka ya dengan ilmu-ilmu kalori tersebut. Jadi untuk latihan tuh sama tapi yang membedakan adalah makan. Makannya. Iya, Berarti banyak banget ilmu yang bisa di-searching ya, Kak. Artinya udah ada di betul. YouTube,
TikTok juga Benar. ya, sama sosial media udah banyak informasi. Tapi kembali lagi kalau, cari informasi di media sosial, itu kita harus patenkan dulu konten itu tuh legal atau ilegal. Artinya konten itu tuh dari siapa, yang berbicara itu siapa, bukan kita nge-judge dia ya, tapi apakah dia cocok untuk kita jadikan panutan, apakah ilmunya ada validasinya. Nah itu kita juga harus, dipertimbangkan dari situ. Karena sekarang tuh banyak banget Kak, konten-konten tuh yang, gimana ya, keluar dari jalurnya, yang penting viral. Nah itu, jadi yang membingungkan publik sekarang adalah karena, apa namanya, mereka belum bisa untuk sewa personal trainer, jadi akhirnya mereka lewat, sosial media, tapi juga nggak semua di sosial media itu bisa kita benarkan. Kita harus bisa menyaring atau memfilter konten mana yang kita jadikan kiblat atau acuan untuk latihan beban, gitu. Nah, kita kalau ngomongin bener atau enggaknya, Mhm itu mhm. kita nyambung banget nih Kak ke segmen berikutnya yaitu mitos atau fakta. Oh ya. Ini ada lagunya Kak. Oh ya. Nah, oke. Jadi aku akan ngasih beberapa, pernyataan Oke. yang biasanya itu membingungkan orang, entah itu bener atau enggak sih. Nah, kalian jawab ya. Boleh boleh boleh. Oke, yang pertama, wanita sering angkat beban akan gampang terlihat berotot. Mitos atau fakta, Kak? Fakta dong. Fakta ya. Akan terlihat berototnya gimana nih? Yang kayak apa sih? Atlet gitu loh, Kak. Bulky Oh. gitu. Bulky dengan berotot berbeda ya, Kak, Oh, ya? beda. Oke. Kalau bulky itu lebih ke dia, terlihat gemuk. Nah, Hmm. itu apa namanya, lebih terlihat besar. Nah, itu bisa saja menjadi fakta atau mitos. Mitosnya bisa menjadi mitos, itu kalau dia, apa namanya, sudah latihan beban tapi diimbangi defisit kalori, secara nggak langsung dia defisit kalori nih ternyata. Nah, itu dia nggak akan bulky meskipun dia latihan beban. Tapi kalau berotot itu juga bisa fakta atau mitos juga. Karena kalau misalkan, berotot yang dimaksud itu sampai kayak laki-laki, itu Mhm. nggak akan bisa karena hormonnya berbeda. Tapi berotot perempuan itu ya seperti yang kalian lihat sama seperti saya ini udah maksimal perempuan. Ini hanya bisa diraih setelah 5 tahun latihan beban. Kalaupun cuma 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, itu tidak akan bisa berotot sama seperti binaraga laki-laki, itu Mmm. impossible. Berarti saya jawab di sini kalau segmennya berotot seperti laki-laki, itu Mitos. mitos. Tapi yang jelas kalau untuk berotot skala wanita, ya Mmm. fakta, karena kan kita tujuannya latihan beban untuk melatih otot, tapi kalau untuk berotot skala pria atau yang sampai serem gitu, Mhm mhm. itu Mitos mitos. ya. Jadi jangan takut nih kalau kamu cewek dan nge-gym gitu ya, nggak akan sampai kayak Ade Rai. Oh enggak dong, ya ampun itu Ya adalah kan? itu itu sebenarnya saya mau loh berotot, tapi karena katanya latihan beban bikin kayak Ade Rai, oh ternyata gue kagak ya, itu kebohongan publik sih. Jadi enggak ya, mitos ya. Oke lanjut Kak Lili. Oke, Mengeluarkan banyak keringat saat olahraga berarti banyak lemak yang terbuang. mitos. Mitos. Itu keringat itu tuh nggak 100% itu kadar lemak. Mmm. Karena kita juga minum, Kak. Kita bukan ular, nggak minum ya. Iya Kita iya bener. minum dan kita juga ada namanya, TBW. TBW itu total body water, Mhm. yang percentage body water kita di tubuh kita. Jadi hal pertama yang keluar ketika kita, olahraga keringat yang bercucuran, itu adalah retensi air dalam tubuh yang pertama Oh, keluar, itu. bukan lemak berarti ya? Bukan. Jadi kalau Lemak itu misalkan kita butuh defisit kalori yang lama, baru lemak itu berkurang, gitu. jadi misalkan kalau habis olahraga, terus apa namanya, dia turun berat badannya, nah itu berarti airnya berkurang, Airnya yang berkurang, Kak. bukan lemaknya. Jadi kalau Bukan. minum udah Naik bakalan naik lagi, lagi. iya. Mmm. Jadi kalau misalkan nimbang berat badan di pagi hari, Mhm. sama nimbang berat badan waktu kita sore, beda, Kak. Beda ya? Coba aja. Coba aja. Jadi kalau mau membandingkan 1 bulan kemudian itu pastikan waktu nimbangnya juga sama. Jadi bisa dibuatkan acuan, gitu. Oke, kita lanjut. Oke. Latihan kardio lebih efektif untuk membakar lemak daripada angkat beban, mitos atau fakta nih? Kardiovaskular ya? Mhm, Untuk membakar lemak, bakar lemak. itu bisa mitos atau bisa fakta, tergantung dari, dia kardiovaskularnya apa. Mmm. Kalau ternyata lari,
lari itu dia lebih ke tidak membakar lemak sih, Kak, lebih ke membakar karbohidrat dan gula dalam tubuh, cadangan Mmm. makanan yang ada di tubuh. Tapi kalau segmennya di sini membakar lemak, itu kardiovaskularnya jalan kaki, betul, Mmm. fakta. Karena ketika kita jalan kaki, itu heart rate-nya kita akan stabil dalam waktu yang lama. Nah, itu akan membakar lemak, gitu. Oke, berarti kalau orang pingin kurus gitu ya, pingin Heeh bakar lemak, heeh. jalan 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 lama biasa, gitu ya? jalan Mmm. kaki minimal 30 menit. Nah, itu bisa, dilakukan setiap hari, itu bisa akan mengalami penurunan berat badan, gitu. Oke. Tapi tidak menjadi body ideal Oh, ya, iya iya. itu hanya kurus aja nanti Tapi ya, ada tapi pengurangannya pengurangan gitu ya, berat Kak. badan, iya. Berarti fakta ya, teman-teman. Kita lanjut, semakin sering latihan semakin cepat hasilnya, mitos atau fakta? Mitos mitos, karena latihan itu butuh yang namanya istirahat atau rest. Itu masuk di dalam pertumbuhan, massa otot. Jadi kalau misalkan orang nih, lagi senang-senangnya nge-gym, dia setiap hari, kadang 7, setiap hari latihan, nggak ada istirahat sama sekali. Dia kurang tidur, dia kurang makan, latihan tiap hari, itu pun juga tidak akan, latihannya tidak akan berkembang dengan baik. Itu bahkan hasilnya akan lebih bagus dari orang yang cuman 3 kali seminggu latihan dengan pola makan dan pola tidur teratur, hasilnya akan lebih maksimal yang 3 kali seminggu itu, ketimbang yang 7 kali seminggu. Mmm. Jadi kita harus mengutamakan istirahat juga daripada latihan beban, Iya gitu. iya, berarti ada rest day-nya ya, Kak. Benar. Berarti ini Mitos. mitos. Oke, the last one nih, Kak. Apa tuh? Area perut adalah bagian tubuh yang paling sulit dilatih atau paling sulit dikecilkan. Mitos atau fakta? Fakta. Mmm. Karena di otot perut itu kita bisa mengalami diastasi rekti atau pelonggaran otot perut. Nah, itu kalau sudah terjadi pelonggaran otot perut, itu untuk mengembalikannya lagi susah, Kak. Mmm. Yang membikin perut kita buncit itu bisa terjadi, mungkin karena diastasi rekti, dan itu otot di perut itu bersifat fleksibel ya karena dekat dengan alat pencernaan, dan kita kadang setiap hari juga ada diisi, kadang keluar, kadang, kemasukan makanan. Nah, itu emang lebih susah karena kita makan setiap hari. Tapi kalau kita ternyata defisit kalori, mengurangi surplus, kalori setiap hari, itu, em tetap susah tapi butuh waktu yang lama, betul, fakta. Daerah perut itu sangat rawan, Wow. karena dekat dengan area pencernaan dan tempat bernaungnya visceral fat atau lemak yang ada di organ perut, gitu. Dan biasanya tuh yang paling gampang berlemak ya, Kak? Iya. Mhm. Visceral fat itu, dia bersifat, parasit di organ-organ penting manusia dan mengurangi fungsi dari organ tersebut. Yang itu yang membuat di mana perut kita terlihat buncit, mengganggu proses pencernaan, yang mungkin pencernaannya kurang lancar, nah di situ. Jadi sebelum kita berpikir untuk, membentuk massa otot di perut, alangkah baiknya kita membenarkan proses pencernaannya terlebih dahulu, gitu. Kayak tok usus gitu misalnya ya. Iya, dengan mencukupi, asupan serat setiap hari, mencukupi asupan, probiotik setiap hari, itu yang, dilupakan orang-orang zaman sekarang, gitu. Oke. Nah itu tadi ya, teman-teman mitos atau faktanya. Jadi kalau misalkan kamu punya, bingung dengan sesuatu yang kamu dapat informasinya, nah tanya dengan orang yang bisa dipercaya gitu ya, Kak. Betul, Jadi harus. jangan asal viral aja harus kamu ikutin gitu ya. Iya, karena sekarang tuh, yang viral di Instagram tuh nggak perlu dia dari pakar tertentu. Mhm, Kadang orang biasa pun bisa mendadak viral, gitu loh. benar. Tapi kalau kontennya bener ya nggak apa-apa, tapi kadang konten orang tuh yang penting yang hit saat itulah dia up-kan gitu. Nah, itu kita harus pintar-pintar lagi memfilter semua konten yang kita tonton. Yes, benar banget gitu. Nah tadi kita udah ngomongin masalah kebugaran di Mhm. gym, kemudian latihan yang seperti apa. Nah, latihan pun juga harus diimbangi dengan pola hidup sehat. Betul Kak Lili? Betul 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 banget, ya? betul. Jadi kayak misalkan nih Kak, ada temen aku misalkan ya, Mhm. Iya, temen aku udah siapa olahraga kamu? udah olahraga Heeh. katakanlah nge-gym 3 kali seminggu, 3 sampai 4 kali seminggu, tapi masih suka begadang, ngerokok kayak gitu, menurut Kak Lili gimana?
Kalau untuk begadang ya, Mhm. sebenarnya kalau, dia statusnya di sini sudah 3 kali seminggu latihan beban secara rutin, secara langsung tubuh itu akan merasakan lelah, dia tidak akan insomnia. Kalau dia insomnia, berarti dia masih ada namanya rest pause, artinya dia ada masanya stop latihan beban dalam waktu yang lama. Dan ini juga mengurangi dari proses pembentukan massa otot. Dan merokok sendiri ini Agak-agak sebenarnya takut sih. agak gimana Agak gitu takut sih ya, karena bahasnya. merokok bener. Karena emang merokok itu tuh hal yang nggak bisa dilepas dari kaum pria ya, Kebanyakan. kebanyakan iya. Mhm. Sedangkan emang merokok itu padahal dampak negatifnya sudah terpampang jelas ya. Dan itu seperti kalau kalian nge-gym masih merokok tuh ibarat gali lubang tutup lubang. Mmm. Jujur, jujur iya seperti itu. Jadi kamu membuat badan fit, tapi setelah itu merusak paru-parumu sendiri, gitu. Biasanya sih ya, setelah dia sudah terbiasa latihan beban sih, sudah merasakan efeknya, terus merasa kayak, "Aduh gue sayang nih udah 3 kali seminggu latihan, udah jaga pola makan, kok gue masih ngerokok." Akhirnya dia bisa, memikirkan ulang untuk berhenti merokok, gitu. Mmm. Jadi mungkin lebih dikurangin aja sih Kak, kalau untuk stop langsung itu tetap nggak bisa ya. Sama kayak orang memulai latihan beban pun juga perlahan-lahan, sama juga mengurangi kebiasaan buruk itu biar berjalan untuk waktu yang lama itu juga harus dikurangi secara bertahap. Kalau untuk insomnia sendiri, itu kalau kita rutin latihan beban dengan menjaga nutrisi, nutrisi ya. Kadang kita sudah latihan beban pun banyak yang masih mengalami insomnia itu mungkin kurang asupan nutrisi. Asupan nutrisi yang dimaksud di sini bukan kurang makan ya. Kadang tuh orang berpikir aku sudah makan banyak, berarti nutrisiku udah cukup. Enggak. Jadi, kuantiti makanan itu tidak bisa menggambarkan nutrisi kita sudah terpenuhi. Karena bisa saja isi piring kita sedikit, ternyata itu nutrisinya banyak. Sedangkan kalau isi piring kita ternyata banyak, ternyata itu nggak ada nutrisinya juga ada. Nah itu, Ya jadi, faktor nggak bisa ngeliat dari banyaknya makanan yang masuk ya, Kak, betul betul. Jadi tapi dari ininya. apa yang kita makan. Mhm. Iya, Ya, nah kalau Kak, Lili sebagai PT ya, betul. kalau ngomongin tentang nutrisi kepada klien itu gimana sih, Kak? Maksudnya kayak dia tuh dalam berolahraga harus, Mhm. nutrisinya seperti ini itu dibikin juga berarti ya? Kalau itu saya harus tanya dulu. Mhm. Saya percuma dong, ibarat Kakak kerja udah susah payah mikirin kalori harian. Soalnya ngitung kalori itu tidak semudah kita ngitung matematika, Kak. Ibarat di Oh gitu. matematika tuh kayak aljabar. Oh Jadi oke. setiap orang tuh beda-beda kalorinya, Kak. Jadi di ilmu yang sudah saya pelajari itu menghitung kalori setiap orang tuh berbeda tergantung dari massa lemaknya orang tersebut. Mmm. Sama tinggi badan, sama massa otot, banyak faktor pendukung lainnya untuk menghitung kalori harian. Tapi, kalau kita sudah susah payah nih bayangin Kakak sudah ngitung susah payah kayak gitu, udah mikirin A sampai Z, tahu-tahunya orang yang bersangkutan, "Kak, aku belum bisa untuk menjaga makan." Masa kita mau paksa dia jaga makan? Kan nggak bisa. Udah latihan beban aja udah, Alhamdulillah. alhamdulillah gitu. Dia udah mau berangkat ke gym aja, udah alhamdulillah. Jadi aku kayak gitu tuh biasanya tuh, step by step, Kak. Jadi selagi dia, oh ya udah dia baru mau latihan beban nggak apa-apa, mulai aja dulu kan gitu kan, mulai aja dulu nggak apa-apa, sembari latihan kan kita bisa ngomongin, "Kak, sarapan apa hari ini? Kak, makan apa hari ini? Maaf ya Kak, boleh tahu nggak makannya apa? Wah, hebat ya makannya itu." Nih, boleh nggak nanti proteinnya ditambah lagi? Step by step, karena setiap orang itu berbeda-beda. Nggak semua orang itu bisa disuruh langsung mau. Kadang mereka bisa tertarik karena sudah merasakan manfaat dari latihan beban. Oh, dari mereka nggak menjaga makan nih, sama latihan beban hasilnya kayak gini. Misalkan 12 sesi sama saya dalam satu paket, itu dia hanya latihan beban tanpa menjaga makan. Hasilnya seperti ini. Terus ketika sesi berikutnya, dia latihan dengan saya dengan menjaga pola makan, hasilnya seperti ini. Mereka akan bisa membedakan sendiri di badan mereka. Nah, akhirnya mereka sadar, "Oh,
seperti ini bedanya. Mhm. Jadi aku maunya mereka tuh sadar atas kehendak sendiri, bukan karena saya suruh. Dipaksa gitu Betul, enggak karena ya? mereka bukan atlet gitu Mhm. loh. Mereka bukan saya yang harus dituntut makan sehat setiap hari gitu loh. Dan saya tuh pun bukan mereka juga yang harus kerja, di luar setiap hari. Jadi, kebutuhan orang kan masing-masing berbeda, tapi tetap saya akan, cekokin mereka ya perlahan-perlahan ilmu-ilmu, "Oh nutrisi itu seperti ini Kak, oh dalam kalori KFC nih," misalkan kasarannya, "dalam satu porsi KFC itu ternyata 1.000 kalori loh Kak. Kalau misalkan daripada makan satu porsi makan ayam nih, nasi ayam itu," aduh sebut merek nih, Nggak apa-apa, "nasi aman aman, ayam Kak. ini dalam porsi nasi ayam tepung ini, sama Kakak masak di rumah dada ayam dengan ini, kos yang Kakak keluarkan lebih minim, padahal Kakak cuman manasin panci aja gitu dengan, resep dan cara yang mudah." Akhirnya dia berpikir, "Oh iya ya, aku udah mengeluarkan budget lebih untuk bayar personal trainer, masa aku harus makan di luar dengan kos yang tinggi?" Akhirnya dia berpikir, "Oh nggak papalah, aku, sedikit memperhatikan pola makan." Nah akhirnya seperti itu. Jadi semua step by step untuk nutrition, karena itu hal yang riskan ya, rawan, karena takutnya nanti orang akan tersinggung dengan pola makan yang sudah diterapkan di keluarganya, Oh gitu. gitu. Mhm. Berarti, biar si klien ini sendiri gitu ya, Kak, ya? Mhm. Jadi, orang itu akan bertahan lama ketika dia kesadaran diri sendiri, ketimbang dia disuruh. Kayak misalkan ditarget nih, misal Kakak nih, target kerja tiap hari. Kan kalau, apa namanya, karena itu bukan keinginan Kakak, ketika nggak ditarget, ya udah gue nggak akan mencapai, nggak akan achieve segitu. Tapi kalau ternyata itu keinginan sendiri, meskipun nggak ada yang narget, dia akan dengan sadar, melakukan hal tersebut, gitu. Bener banget sih. Nah, kalau tadi untuk masalah nutrisi, kalau untuk memotivasi nih, Mmm, klien udah bayar atau enggak, mhm, kita nih orang awam udah bayar member ya. betul. Nah, motivasi yang terus, diberikan gitu. Kalau untuk motivasi ya, Kak, ya, bohong banget ya kalau aku ngomong semua orang tuh bakal rajin olahraga, bohong banget. Pasti ada masanya malas, iya. Saya sendiri pun sudah serajin-rajinnya saya, pasti saya merasa malas dengan, karena saya melakukan gerakan yang sama setiap hari, sama dengan klien saya, mereka melakukan gerakan itu setiap hari, kadang mereka males. Tapi faktanya di sini, itu ketika pakai personal trainer, semalas-malasnya mereka akan tetap berangkat. Karena mereka sudah berpikir, "Gue udah buang uang, masa gue kagak masuk?" Sedangkan di semua gym pasti ada sistem, menghanguskan sesi ketika Iya, tidak betul. hadir. Jadi, untuk sebenarnya tanpa motivasi pun kalau mereka sudah pakai hire personal trainer, kalian nggak perlu motivasi lagi, kalian pasti sudah berpikir sangat sayang untuk meninggalkan sesi tersebut. Tapi tetap itu kewajiban tugas dari semua personal trainer. Setiap sesi meskipun klien tersebut malas atau tidak malas, itu wajib bagi personal trainer untuk tetap memotivasi dan memberikan hal positif tentang latihan beban, gitu. Mmm, jadi kalau misalkan kamu pengen ada yang merhatiin, sewa jasa personal trainer. "Kamu mau dianggap lebih, Wih, sewa aku." nanti diperhatiin makannya, tidurnya ya, Kak, semua Betul ya. betul betul betul. Nah, Kak Lili, kasih tips dong buat temen-temen nih yang Mhm. baru mau mulai olahraga, boleh lihat sebelah Oke. sini. Jadi tips dari aku yang, untuk semua orang yang ingin kalian mau mulai dulu, mulailah dulu. Apapun itu motivasi kalian, apapun itu tujuan kalian, mulailah dulu apapun itu. Yang penting kalian memulai, dengan konsistensi, kalaupun kalian malas, kalian pun boleh berhenti. Tapi ingat, kalau kalian sudah memulai, ingatlah yang sudah dimulai. Jadi kalau misalkan sudah dimulai kan kayak, "Sayang banget sih kalau mau berhenti, ayo dipikirin lagi, aku udah berjuang loh selama 1 bulan," misalkan. Ternyata 1 bulan itu terjadilah malas nih, "Duh gue harus gimana nih?" Terus di rumah berpikir nih, "Duh aku males nih latihan beban." Terus coba flashback lagi 1 bulan terakhir, "Aku rajin, yang didapatkan bodiku bagus, masa aku mau berhenti?" Nah gitu. Jadi, apa namanya, menambah teman juga bisa di gym, mungkin kalian bisa menemukan jodoh juga di gym, itu bisa jadi motivasi. Cari motivasi terbesar kalian, apa
hal yang membuat kalian itu mulai latihan beban ataupun memulai latihan olahraga apapun itu, jadikan itu motivasi terbesar dan tetap jadi pegangan kalian, gitu. Yes. Jadi cari ya motivasi kalian apa, nah itu buat Nah, pegangan ya, Kak, ya. kalau misalkan patah hati nih, ih Nah, ngapain patah hati, ke gym aja, banyak yang asik. Spill dong, Kak, loh. Oke. Ya, Nah, kalau ada nih teman-teman yang tertarik ya, Kak, eh, untuk menggunakan jasa personal trainer, sebenarnya apa sih, Kak, pertimbangan kita untuk dalam memilih PT gitu? oh, hal pertama yang harus dipertimbangkan ketika memilih PT, sebenarnya tuh bentuk badan seorang personal trainer itu tidak bisa menjadikan acuan, seberapa mahir skill-nya dalam melatih orang. Mmm, Tapi, hal yang harus diperhatikan utama dari situ adalah certified-nya. Meskipun sekarang banyak yang bilang, "Aku bisa beli kok sertifikat sama kayak ijazah S1, S2, S3, banyak kok yang nyogok, banyak kok yang ini." Kalian boleh cari lembaga apa yang raih personal trainer tersebut dan kalian buka lembaga tersebut. mmm, Oh, ternyata lembaga tersebut misalkan saya certified by Rai Institute. Rai Institute sendiri itu dinaungi oleh Ade Rai yang merupakan bapak bodybuilder Indonesia ya. bener. Siapa yang nggak kenal sama beliau gitu. Dan ternyata timnya Rai Institute pun memumpuni dan mereka juga, ada legal resmi dari badan, nasional kita tentang olahraga. Nah, itu juga bisa menjadikan acuan misalkan kalian, sangat bimbang ya, artinya tuh bimbang memilih personal trainer, yang pasti itu certified dulu. Yang kedua, kalau kalian melihat orang kan datang ke gym kan ingin badannya bagus ya. Dia kan pasti orang kalau datang ke gym nggak mungkin udah badannya bagus datang baru memulai gym kan nggak ya, pasti, bentuk badannya kan belum ideal ya, bukan nggak ideal ya, belum ideal. Terus dia melihat trainer, ternyata trainer tersebut belum memiliki badan ideal, itu pun juga bisa mempengaruhi dari persepsi orang, gitu. Tapi saya garis bawahi bentuk badan seorang PT itu tidak bisa menjadikan acuan skill dari mengajar, tapi sertifikasi atau otak mereka, tempat di mana bernaungnya mereka mencari ilmu tentang fitness, itu wajib dicari tahu. Jadi bisa ditelusurilah jejaknya. Biasanya lembaga seperti itu tuh mereka menjawab pertanyaan publik misalkan, oh misalkan saya atas nama Lili, apakah benar sertifikat di lembaga ini? Kalian bisa tanyakan sama admin dari lembaga itu. Oh ternyata sertifikat dan ada, nomor sertifikatnya yang dikeluarkan, gitu. Pertama itu, kedua kalian juga, sebenarnya kalau untuk bentuk fisik itu juga bisa diajukan pertimbangan karena semakin bagus personal trainer badannya, berarti kan usaha dia juga wajib, apa namanya, bisa dijadikan contoh untuk kita. Oh, jadi bagi motivasi nih misalkan Sip. orang yang kembali lagi motivasi tadi ya, kurang motivasi nih, terus akhirnya lihat trainernya, ih gila badannya cakep. Nah, apalagi biasanya perempuan ya, orang persepsi, "Wah kalau aku nanti nge-gym, gue takut jadi Adera ini, gue jadi cowok dong." Terus lihat trainer perempuan, "Wih ternyata Kakak itu nggak seserem yang aku pikir." Nah kayak gitu akhirnya kan ada motivasi, "Ih gue mau sama kayak dia dong badannya, ah mau sama dia ah sesinya." Itu juga bisa menjadikan motivasi gitu. Jadi yang pasti harus, Certified dulu. certified, terpercaya ya, Kak, ya, Mhm, bisa legal. legal kayak Mhm. gitu, terus juga ngelihat lagi, kan kita juga pasti ngelihat ya, Kak, kalau misalkan, Betul. di Masa mau adminnya ada mau banyak ngajarin tuh orang pilihan gitu kan. iya, bisa tanyakan ke adminnya, oh apa namanya, biasanya ada kualifikasi sama prestasi, yang bisa dijadikan acuan orang untuk memilih personal trainer, Mmm, gitu. oke. Nah sekarang kalau teman-teman ada yang pengen dipitin sama Kak Lili, Hai, ayo dong. di-spill dong, Kak, di mana boleh nggak? Oh boleh, saya, per Januari ini saya mengajar di Grand Onyx Solo Paragon. Kalian bisa datang di Grand Onyx Solo Paragon, bertepatan bersebelahan dengan Mall Solo Paragon. Tempatnya di lantai UG, kalian bisa datang ke sini, kalaupun kalian mau free trial, silahkan kontak aku secara Nah, pribadi. Saya akan kasihkan free trial, khusus untuk tuh penontonnya. ya, gue mau Gue tahu. mau tahu, ini khusus untuk penontonnya, gue mau tahu siapapun itu yang mau mendapatkan free trial di Luxury Gym Grand Onyx. Kalau, nggak tahu
Mbak Ardelia ini sudah membuktikan itu emang luxury gym paling elit di Solo. Kalian bisa Approve. minta free trial khusus, silahkan bilang, "Aku penontonnya, gue mau tahu." Langsung ACC sama Lily aku kasih free trial 1 day in Grand Onyx. Tepuk tangan dulu dong semuanya ya, cuma ada di Gue Mau Tahu nih dapat free trial nih. Iya, serius. Ngeri ya kalau misalkan, kalian warga Solo sekitarnya boleh banget kalau mau nyoba ya luxury gym karena itu mantap banget sih. Luxury gym dan semuanya, fasilitasnya nggak ada di tempat gym lain. Sekarang di Solo siapa yang ada jacuzzi? Nggak ada. Siapa yang ada kolam renang dalam gym? Nggak ada. Alatnya impor semua, full AC. Wah, pokoknya khusus deh buat penontonnya Gue Mau Tahu. Iya. Ya kontak aja Mbak Ardelia nanti biar infoin ke Lily. Ya. Instagramnya boleh di sebelah sini Kak. @lily23. Follow dulu baru dapat free trial. Itu ya. Nonton ini, follow kali dapat free trial. Oke, ya itu tadi ya pembahasan yang perlu banget teman-teman tahu karena yang namanya sehat itu mahal ya, Kak. Betul. Mahal banget karena untuk sehat itu mahal apalagi bugar. Nah, jadi orang tuh untuk zaman sekarang itu investasi yang ada di pikiran mereka hanya barang, 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 dan barang. Dulu saya juga berpikir seperti itu sebelum saya belajar nutrisi, yang di pikiran saya tuh kalau makan yang penting kenyang. Mau makan cuma sama sambal sama kerupuk yang penting mah kenyang. Orang kan berpikir dulu yang penting kenyang, akhirnya mereka berpikir pengeluaran makanku sedikit-sedikitnya, yang penting aku nabung banyak untuk nambah properti di masa depan. Ternyata makanan yang kurang diperhatikan itu makin lama makin menumpuk, terjadi surplus kalori, sedangkan makanan yang dimakan itu tidak menimbulkan efek kenyang, akhirnya terjadi surplus kalori tersebut. Ketika kita uang sudah terkumpul banyak, kita juga menyimpan banyak penyakit akibat obesitas tersebut. Jadi kesehatan itu juga salah satu investasi terbesar selain barang-barang tersebut. Daripada kita membayar asuransi kejiwaan itu juga penting. Itu untuk men-support kecelakaan yang nggak terduga ya, bukan untuk men-support penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat makanan. Jadi kalau misalkan mau bayar asuransi itu untuk kecelakaan sebenarnya, tapi kalau untuk asuransi jiwa untuk kesehatan itu gym, latihan beban. Itu asuransi terbaik untuk long term masa depan Yes, gitu. investasi masa tua ya, Kak. Masa tua. Cuma punya uang banyak kalau nanti tuanya sakit-sakit. Betul. Nggak bisa jalan-jalan nanti. Yang ada yang nikmatin malah orang lain. Iya bener ya. Jadi teman-teman kalau misalkan sekarang nih kamu masih muda, usia 20-an gitu ya. Betul, jangan jompo dong. Nah, nggak dijaga makannya, nggak pernah olahraga, mulai sekarang 2025 ini baru berjalan sekitar 5 bulan ya. Belum terlambat, masih ada 7 bulan lagi. Bener gak sih jadi tiba-tiba? Jangan lupa ya kalau kita mulai ke gym sekarang, mana tahu kita bisa merubah 5 tahun ke depan kita jadi apa. Mungkin yang sekarang yang obesitas 5 tahun ke depan jadi model fitness kayak saya kan nggak tahu. Dulu 5 tahun yang lalu saya pun obesitas juga. Banyak yang meremehkan kayak bode-bode lu, kayak gini lu, apaan lu, masih punya anak 1 aja badan udah segede gajah. Banyak sekali Kak dulu tuh cacian negatif dan lain sebagainya. Kan kita nggak tahu kalau kita mulai gym sekarang, mana tahu 5 tahun mendatang kita jadi model, kita jadi apa, kita nggak tahu gitu, nobody knows. Yang pasti yang kita tahu jadi sehat, Kak. Bener, ya kan? Bener banget, itu sehat banget sih, bugar lagi ya kan. Ya itu tadi perbincangan yang sangat seru ya dan juga sehat tuh gitu nggak ada. Sehat. Oke, terus tonton podcast Gue Mau Tahu karena pasti banyak banget informasi lainnya ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.